Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Gabungan 02, yang kami hormati pula segenap Dewan Guru beserta staf TU SD Gabungan 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri presentasi seminar aksi nyata budaya positif oleh Ibu Halimatun Alfiah SPD SD, calon guru penggerak angkatan 4 SD Gabungan 02 KWK Dikbud Kecamatan Taru. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul kiamah kita mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara seminar aksi nyata budaya positif kita laksanakan, sebelumnya saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga presentasi, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima penutup. Pertama-tama pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah akan disampaikan oleh Bapak Hairudin SPD SD. Kepada beliau kami haturkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kepada yang terhormat penyaji seminar aksi nyata Bu Alia, dan kepada yang terhormat ibu-ibu SD Gabungan 2 yang dalam hal ini sebagai peserta seminar. Mari kita dukung acara seminar ini dengan sebaik-baiknya, yaitu mengeluarkan masalah budaya positif. Budaya positif ini sangat baik sekali untuk diterapkan di SD Gabungan 2. Yang dinamakan budaya positif adalah hal-hal apa saja yang dilakukan peserta didik untuk mencapai kebaikan dan kemajuan di SD Gabungan 2. Untuk itu kami sangat mendukung hal tersebut dan mohon kepada ibu-ibu guru dan bapak guru untuk bisa membantu dan mendukung dan bekerjasama dengan guru Abu Aminan ya. Iya, dapat mendukung guru komite kepala sekolah mendukung kegiatan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak. Jadi kita dengan penuh semangat, kita mendukung dengan penuh semangat demi kemajuan peserta didik kita di SD Gabungan 2. Budaya positif berarti apa? Mungkin semuanya sudah tahu yang namanya budaya positif. Ya, diantaranya disiplin pakaian. Anak kan perlu pakaian, kan ada yang harus disiplin waktu. Waktu kan misalnya anak berangkat terlambat, bagaimana tindakan guru untuk mengatasi hal tersebut supaya jangan terulang lagi. Terus dalam hal istirahat, waktu istirahat guru harus bisa mengawasi apakah anak dalam istirahat tersebut berbuat negatif atau positif. Jadi guru harus tahu
supaya dalam istirahat anak melakukan hal yang positif. Terus dalam kelas juga seperti itu. Katakan budaya anak kan di kelas katakan waktu pembelajaran berguru atau main sendiri. Bagaimana tindakan guru dalam kelas tersebut? Itu yang perlu kita atasi untuk kemajuan dalam proses pembelajaran. Kalau Bapak Ibu kurang paham, tanya kepada narasumber. Di sini yang menjadi narasumber adalah Bu Alvia sebagai guru penggerak. Jadi intinya seperti itu, diterapkan budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang baik, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lestarikan, jangan sampai punah. Jadi budaya adalah budaya yang membawa kemajuan di SD Kabupaten 2. Begitu sambutan saya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri Kabupaten 2, Bapak Ibu peserta seminar aksi nyata budaya positif pada modul 1.4 yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk memenuhi undangan kami Ibu Halimatun Alvia dalam rangka seminar aksi nyata. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah ini, dan mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menyajikan aksi nyata di modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini masalah disiplin positif. Nah, untuk menciptakan disiplin positif itu perlu adanya keyakinan kelas. Nah, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Keyakinan kelas pada dasarnya adalah nilai kebajikan atau manfaat dari sebuah perbuatan disiplin positif yang telah dilaksanakan. Misalnya, kalau terlambat kan nanti ada akibatnya, tapi kalau tidak terlambat hasilnya apa? Dia itu tidak ketinggalan pelajaran, tidak mendapatkan hukuman dari guru. Itu diantaranya keyakinan kelas kalau sudah dibuat, nanti anaknya dengan sendiri tahu manfaat dari sebuah disiplin. Nah, setelah itu next, semua keyakinan kelas ataupun disiplin positif itu termasuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita.
yaitu kebutuhan yang bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, power. Nah, 5 kebutuhan dasar itu ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, selanjutnya, ketika anak-anak tadi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya itu kurang, itu kita sebagai guru tindakannya harus bagaimana? Yang pertama adalah tadi menghukum, di mana menghukum adalah termasuk 5 posisi kontrol. Nah, pada kontrol penghukum yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, ya, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Contoh, "Mapa sih kamu terlambat terus?" Nah, itu termasuk salah satu menghukum. Ini yang hasilnya nanti negatif. Akibatnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, ini akibat dari menghukum murid. Nah, yang kedua, 5 posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, ya. Akibatnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam di dalam murid. Ya, murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amalannya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan sendiri inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Contohnya, "Kan sudah saya bilangin, kamu jangan nakal," gitu. Itu termasuk adalah membuat orang lain bersalah. Malah dia akan meluapkan emosinya. Itu akibat dari membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian 5 posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, ini termasuk hasil yang positif. Kalau tadi penghukum dan membuat orang lain merasa bersalah itu adalah negatif. Nah, yang positif ini adalah teman. Akibatnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ya, yaitu dia akan mau disuruh oleh gurunya sendiri. Guru yang lain tidak mau karena merasa sudah nyaman dengan gurunya itu. Guru yang lain tidak mau. Ini akibat negatifnya. Kalau positifnya itu anak merasa disayang gitu. Nah, selanjutnya yaitu next, yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, ini yang bagus juga termasuk ini positif. Akibatnya apa? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi gurunya itu memantau. Ya, misalnya siswanya punya kesalahan, dia tidak dihukum, tapi misalnya dia datanya harusnya jam 7, dia jam 7:15 menit, berarti dia nanti mundur 15 menit tetap dalam pemantauan guru sehingga murid merasa nyaman. Nah, sekarang posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Nada suara tulus,
bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini yang sangat bagus sekali. Akibatnya apa? Murid itu dengan sendirinya akan mengembalikan tanggung jawab dan mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, tentunya dengan bimbingan guru. Ini. Jadi 5 posisi kontrol. Nah, untuk menghadapi hal-hal yang terjadi di sekolah yang sering kita alami, kita menggunakan konsep segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Dalam pendekatan restitusi ini ada 5 posisi kontrol ya, tadi sudah. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak membuat kesalahan, kita stabilkan dulu, kamu mengapa begini. Nah, jadi setelah tahu kesalahannya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Guru menjelaskan bahwa perbuatan ini salah, harusnya begini. Nah, terakhir menanyakan keyakinan. Setelah murid itu paham akan kesalahannya, maka siswa itu ditanyakan, kamu itu nanti bagaimana? Itu jadi konsep segitiga restitusi. Nah, permasalahan yang terjadi di kelas 6 ini yaitu anak yang terlambat. Kadang istirahat maksudnya terlambat. Kemudian ketika sholat duha itu masih guyon dan juga kadang tidak mengerjakan tugas sekolah. Ini permasalahan yang terjadi di kelas 6. Monggo Bapak Ibu silahkan untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah yang di kelas 6. Demikian dari kami, silahkan barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan atau permasalahan yang kami alami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Alpia, saya mau bertanya. Ya. Berarti kalau siswa tersebut dimarahi itu harus dihukum? Itu termasuk hukuman gitu Iya, maksudnya? Iya. Jadi seperti tadi pada posisi kontrol, kalau anak itu dihukum, dimarahi, itu kan berarti adalah proses menghukum dan hasilnya nanti tidak baik. Siswa itu menjadi pendendam gitu ya Bapak ya. Itu ya tadi sudah dijelaskan. Demikian Bapak Ibu. Atau mungkin ada tambahan yang lain? Bu Dita, silakan. Atau Rowan? Monggo berdiri Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambah jawaban dari Bu Al. Membuat keyakinan kelas. Iya tambahannya. Iya, terima kasih atas tambahannya. Jadi di awal masuk itu memang kita perlu membuat keyakinan kelas, atau mungkin ketika sebelum pembelajaran di awal itu kita membuat keyakinan kelas sehingga nanti anak mau disiplin. Begitu? Jawab dari tadi pertanyaan bahwasanya ketika anak sholat duha atau pelaksanaan sholat duha itu ada yang ramai, bahkan mungkin sebagian besar itu ramai. Solusinya yang pertama diantaranya adalah saya selaku guru agama itu memberikan nasihat per kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ketika menyampaikan pelajaran. Itu saya di sela-sela senggang, waktu senggang ketika menyampaikan pelajaran itu memberikan nasihat bahwasanya ketika melaksanakan sholat duha itu tidak boleh ramai. Kemudian dalam pelaksanaan wudhu itu langkah selanjutnya yang akan saya
tindak lanjuti adalah pelaksanaan wudhu dan sholat itu akan bergilir. Jadi antara satu kelas dengan kelas yang lain itu tidak berbenturan. Satu kelas misalkan dari kelas 1 itu bisa jam pagi, menunggu misalkan kelas-kelas yang lain masuk tadarus, itu kelas 1 sholat duha terlebih dahulu. Apalagi kelas 1 itu membutuhkan perhatian yang ekstra. Jadi langkah pertama kelas 1 itu di jam pertama ketika musola itu masih sepi. Kemudian dilanjut nanti ketika kelas 1 sudah selesai, mungkin kelas 2 baru melaksanakan sholat duha, wudhu, kemudian sholat duha, dilanjut kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tidak berbenturan pelaksanaannya. Jadi saya selaku guru agama itu bisa memantau lebih detail mana-mana siswa yang masih bergurau ketika sholat duha atau ketika berwudu misalkan mainan air. Jadi saya bisa lebih memantau satu persatu siswa per kelasnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang hadir di sini tadi untuk permasalahan yang kami alami bisa dipecahkan. Mohon kerjasamanya, mudah-mudahan kami dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata di SD Negeri Kabupaten 2 sehingga kegiatan budaya positif akan berjalan dengan baik berkat kerjasama dengan Bapak Ibu yang ada di SD Negeri Kabupaten 2 maupun lingkungan sekolah. Demikian kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekali lagi mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, demikian seminar aksi nyata budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Halimatun Alfiah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 4 SD Kabupaten 2 Kawedikbud Kecamatan Darut. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal